Tugas seni tari seni budaya. Pengertian seni tari. Seni tari merupakan seni yang menggunakan gerakan tubuh yang dilakukan secara berirama sesuai dengan alat musik yang mengiringi. Seni tari dapat mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Ruang yaitu tempat yang digunakan untuk menarikan tarian secara perorangan maupun berkelompok. Waktu yaitu waktu yang digunakan oleh penari untuk berpindah tempat maupun merubah gerakan. Tenaga yaitu tenaga yang digunakan oleh penari untuk menarikan tarian sesuai irama alat musik dan untuk berpindah tempat. Sedangkan orang yang menyusun gerakan-gerakan dalam tarian disebut pencipta tari. 5 contoh pencipta tari Indonesia dan tarian yang diciptakan. 1. I Gusti Ayu Bintang Darmawati, pencipta tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring merupakan tarian yang berasal dari Bali dan diciptakan oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Juga dikenal sebagai Bintang Puspayoga. Bintang Puspayoga lahir pada 24 November 1968. Beliau merupakan wanita Bali pertama yang terpilih sebagai menteri. Beliau adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Selain tari Sekar Jempiring, Bintang Puspayoga juga menciptakan tari Legong Trisakti. Tarian Sekar Jempiring atau yang berarti bunga kaca piring, tarian ini diciptakan karena terinspirasi dari warna putih bunga yang melambangkan kedamaian serta harum semerbak yang mengiringi sekitar kota Denpasar. Tari Sekar Jempiring ini diciptakan pada tahun 2004, pada akhir masa tugas Ibu Bintang Puspayoga. Tarian Sekar Jempiring ini biasanya digunakan sebagai tarian untuk menyambut tamu yang datang. Dan tarian Sekar Jempiring ini juga dijadikan sebagai tari wajib yang selalu ada dalam acara resmi di lingkungan Kota Denpasar. Mengingat bunga jempiring merupakan maskot Kota Denpasar. Tari Sekar Jempiring biasanya ditarikan secara berkelompok dengan kostum yang berwarna putih dan melambangkan warna bunga jempiring, dan kamen yang berwarna hijau yang melambangkan daun tumbuhan jempiring. 2. Wayan Rindi, pencipta tari pendet. Tari pendet merupakan tarian yang berasal dari Bali dan tarian ini diciptakan oleh Wayan Rindi. Wayan Rindi merupakan seorang gadis seniman dari Bali yang dilahirkan pada tahun 1917 di Banjarlembah, Denpasar. Ia tumbuh sebagai seorang gadis yang cerdas dengan bakat yang mengagumkan. Sejak usia muda, ia mengenal dan mempelajari banyak jenis tarian tradisional. Pendet merupakan salah satu tarian paling tua di antara tarian sejenis di Pulau Bali, yang diperkirakan lahir pada tahun 1950 silam. Awalnya, tari pendet bukanlah tarian yang digunakan sebagai tari pertunjukan ataupun tarian ucapan selamat datang. Tarian ini merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura sebagai penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia, yang bernama tari pendet wali. Namun, berkat gubahan dari Wayan Rindi, tarian ini bisa dinikmati secara universal tanpa meninggalkan nilai-nilai sakral, religius, dan keindahan yang terkandung dalam tari tersebut. Tarian pendet ini biasa ditarikan secara berkelompok dengan menggunakan atribut tarian yang berupa bokor yang dihias dengan bunga-bunga untuk menyambut tamu dan menyambut turunnya dewata ke alam dunia. Kostum dari tari pendet sendiri yaitu menggunakan kamben berwarna merah dengan motif emas, angkin kuning dengan motif tumpeng, serta selendang merah polos yang dililitkan ke pinggang. 3. I Dewa Agung Madekarna, pencipta tari Legong Kraton. Tari Legong Kraton muncul sekitar awal abad ke-19 Masehi. Tarian ini muncul dari ide seorang Raja Sukawati bernama I Dewa Gede Agung Madekarna. Beliau bertahta tahun 1775 hingga 1825 Masehi. Nama Legong sendiri dibuat oleh beliau yang berasal dari bahasa Bali. Leg yang artinya gerakan yang luas dan gong yang artinya gamelan, yang menyatu menjadi legong yang berarti gerak-gerak luas yang diiringi gamelan. Awalnya tarian ini bersifat sakral. Tarian ini hanya dipentaskan di pura untuk mengiringi upacara-upacara agama Hindu. Pada tahun 1928, Raja mengizinkan tarian ini dipentaskan di luar istana agar dapat dinikmati oleh rakyat. Pada tahun 1931, tarian ini mulai ditampilkan secara luas untuk mendukung pariwisata.
Banyak hotel di Bali yang mementaskan tarian ini untuk menghibur wisatawan. Tari Legong Keraton biasa ditarikan secara berpasangan. Properti yang digunakan yaitu berupa kipas, dan gamelan yang digunakan untuk mengiringi tari Legong Keraton yaitu semar pegulingan. Kostum yang digunakan untuk menarikan tari Legong Keraton yaitu hiasan kepala atau gelungan, lamak, baju prade, gelang kana, kalung badong, dan ampok-ampok. 4. Syekh Saman, pencipta tari saman. Ulama bernama Syekh Saman pada abad 14 Masehi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 1718 Masehi. Wafat di Madinah pada tahun 1189 Masehi. Seperti yang telah kita ketahui, sejarah tari saman sangat erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam di Aceh. Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku adat Gayo atau Aceh yang diciptakan oleh seorang ulama bernama Syekh Saman. Tari saman ini ditarikan secara berkelompok. Pola tarian ditarikan yaitu secara horizontal dengan posisi penari duduk. Syair dalam tarian saman mempergunakan bahasa Gayo. Seperti biasa, tari saman ini ditarikan ketika ada upacara atau peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terdapat 3 bagian kostum yang digunakan dalam menarikan tari saman, yaitu bagian kepala berupa bulung teleng, di bagian badan melekat baju kerawang, cela, dan kain sarung atau jarik. Selain itu, di bagian tangan ada topeng, gelang, dan sapu tangan. Keseragaman dan keserasian antar pemain adalah hal yang penting dalam menampilkan tarian ini. 5. Huriah Adam, pencipta tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari suku Minangkabau terletak di Sumatera Barat. Tari ini diciptakan oleh seniman bernama Huriah Adam sebagai seniman terkenal dari Minangkabau. Huriah Adam lahir pada tanggal 6 Oktober 1936. Beliau mulai dikenal banyak orang setelah pementasan tari kreasinya di Taman Ismail Marzuki. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12 Masehi. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan konsep tari ini. Kini tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan seperti acara pernikahan ataupun upacara adat. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau yang bernama silek. Tari piring biasanya ditarikan secara berpasangan dan berkelompok. Kostum yang dikenakan penari tari piring dulunya seperti kostum pencak silat dengan celana panjang berwarna hitam. Namun, saat ini kostumnya beraneka warna. Penari menggunakan kostum khusus yang bernama baju kurung. Baju kurung ini terbuat dari beludru atau satin dengan motif bunga. Selanjutnya, tokoh pencipta tari yang berasal dari Indonesia. 1. Niketut Arini. Niketut Arini merupakan salah satu maestro tari Bali dan sering menjalani misi kebudayaan ke sejumlah negara. Ia lahir di Denpasar, Bali, 15 Maret 1943. Ia resmi menjadi sosok penari Bali saat terpilih menjadi Sanghyang Dedari di Banjarpande, Desa Sumarte Kaje, Denpasar pada 1957. Ia sosok yang menghidupkan kembali tari legong klasik yang nyaris ditinggalkan penerusnya. Namanya dikenal melalui sejumlah karyanya berupa koreografi tari yang dipentaskan di berbagai panggung pertunjukan. Arini merupakan salah satu maestro tari Bali yang kerap menjalani misi kebudayaan ke berbagai negara. Karya-karya yang diciptakan oleh beliau yaitu pada tahun 1973 ia menciptakan tarian yang diberi nama Tari Dharma Putri. Pada tahun 1980, ia menciptakan tarian yang diberi nama Tari Gelang Kasih. Pada tahun 1982, ia menciptakan tarian yang diberi nama Tari Widya Lalita. Pada tahun 1990, ia menciptakan tarian yang bernama Tari Legong Kreasi Saprabaduta.
Dan pada akhirnya pada tahun 2017 ia menciptakan tarian yang bernama Tari Narwastu. Sebagai maestro tari Bali, Niketut Arini juga membuat sebuah sanggar seni. Sanggar seni tersebut ia beri nama Sanggar Seni Warini di Jalan Kecubung Gang Soka nomor 1 Denpasar. 2. Ayu Bulan Trisna Jelantik. Bulan Trisna merupakan salah satu seniman tari tradisional dari Bali. Ia merupakan anak pertama dari Made Jelantik, anak Raja Kabupaten Karangasem, dan Astri Henriette Swart. Sejak kecil, Bulan Trisna telah mendapat didikan dari para maestro tari Bali. Atas ketekunannya, ia mendapatkan apresiasi dari dalam maupun luar negeri. Panji dalam artikelnya menyatakan bahwa Bulan Trisna telah menghasilkan banyak karya yang hampir semuanya bergenre palegongan. Genre palegongan merupakan seni tari Bali yang telah berkembang sejak abad 19 Masehi. Ruspawati dalam rekonstruksi Tari Legong Tombol dalam karya seni 2021 menyatakan bahwa tari legong memiliki banyak tarian tetapi memiliki busana, struktur, lagu, dan nada pokok yang baku. Musik yang digunakan berasal dari gamelan Semar Pegulingan Saih 5 dan gending yang diadopsi dari drama Tari Gambuh. Bersama dengan Retno Maruti, Bulan Trisna mengembangkan drama Tari Calonarang. Dalam drama tari tersebut, keduanya memadukan budaya Jawa dan Bali dalam bentuk bedaya dan langendrian. 3. Rasina. Rasina merupakan tokoh pencipta tari topeng di Cirebon. Rasina lahir pada 3 Februari 1930. Ia berasal dari keluarga seniman. Ibunya, Sarinah, berprofesi sebagai petani dan seniman ronggeng. Sementara itu, ayahnya bernama Lastra, seorang dalang wayang kulit dan dalang topeng. Rasina telah belajar tari sejak kecil. Kepiawaian Rasinah mengantarkannya pada masa kejayaan pada tahun 1945. Sebulan ia dapat melakukan pertunjukan sebanyak 25 kali. Namun, pada tahun 1970-an, Rasinah tak banyak melakukan pertunjukan. Popularitas tari topeng kalah dengan tarling, dangdut, dan sandiwara. Ia lalu berhenti menari dan aktif kembali pada 1994. Lasmi Yati menulis dalam artikelnya bahwa popularitas Rasinah mulai terdengar sampai luar negeri sejak tahun 1999 saat ia menari di Jepang. Berlanjut dengan pertunjukannya yang lain di Eropa pada tahun 2001. Rasina mempopulerkan tari topeng Cirebon gaya Indramayuan. Latar belakang tari topeng Cirebon adalah cerita Panji. Dalam tari topeng, penari menggunakan kostum dengan penutup wajah kedok. Tiap kedok tersebut memiliki karakter dalam cerita Panji, yakni Panji, Pamindo, Rumyang, Patih atau Tumenggung, Jingganonam, dan Klana. Merujuk dari laman Kemendikbud, Rasina konsisten membawakan tari Klana Udeng dalam pertunjukannya. Tari Klana Udeng adalah tarian yang disajikan setelah tari Klana Gandrung. Bedanya dalam tari Klana Udeng, penari tidak menggunakan penutup kepala sobra dan hanya menggunakan udeng atau ikat kepala dari kain. Tari Klana Udeng menjadi ciri khas dari topeng gaya Indramayu dengan tari topeng Cirebon yang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Om Santi 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 Om.